Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Syifa, mahasiswa 6 PID dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, akan menjawab pertanyaan yang diberikan sebagai tugas dari ujian atau ulangan akhir semester pada mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Di sini ada 3 pertanyaan yang diberikan, kemudian nanti akan saya jawab menurut sudut pandang saya. Pertanyaannya sebagai berikut. Jika Anda sebagai seorang guru yang memiliki fokus untuk mengintegrasikan agama dan sains, bagaimana cara Anda membelajarkan materi akidah yang integratif dalam tema iman kepada malaikat? Ya, jadi jika guru adalah orang yang memiliki fokus untuk integrasi agama dan sains pada mata pelajaran akidah, khususnya pada tema iman kepada malaikat, maka yang bisa kita lakukan adalah salah satu caranya dengan bermain dengan media. Mengapa dengan media? Karena begini, ketika kita menjelaskan, mendeskripsikan tentang iman kepada malaikat, iman kepada hal yang gaib seperti itu atau hal yang tidak tampak, nah maka ini akan menjadi salah satu PR atau tantangan bagi seorang guru bagaimana menyambungkan antara rasionalitas atau ilmiah dengan yang sifatnya adalah ilahiyah atau juga yang langsung dari wahyu. Sehingga begini, ketika nanti kita menyebutkan tentang iman kepada malaikat tapi tidak bisa diterima oleh akal siswa atau peserta didik, maka ini akan menjadi kesulitan. Nah, jadi ini perlu untuk kemudian untuk diselaraskan atau diintegrasikan antara agama dan sains, antara pemahaman, keyakinan hati dan juga penalaran dengan rasionalitas atau akal pikiran atau secara sudut pandang saintifik. Langkah yang bisa digunakan atau metode atau hal yang bisa dipersiapkan atau bisa dilakukan adalah dengan permainan media, di mana misalnya ketika menjelaskan tentang iman kepada malaikat bisa dengan menggunakan media gambar atau view atau objek-objek, di mana nanti seorang guru menampilkan gambar-gambar tentang bagaimana tugas-tugas malaikat. Ada 10 tugas malaikat. Ada yang mencatat amal baik, menjaga gerbang pintu surga, menjaga gerbang pintu neraka, meniup sangkakala dan juga menyampaikan wahyu dan sebagainya. Nah, itu dimunculkan dalam bentuk gambar. Nah, dimunculkan dalam bentuk gambar, kemudian disajikan ke peserta didik. Nah, ketika disajikan ke peserta didik itu diberi stimulus untuk bagaimana memahami tugas dari malaikat dan juga memahami peran malaikat dalam menjalankan tugasnya. Misalnya begini, ketika hujan turun itu yang menurunkan hujan itu Allah. Nah, yang memberikan hujan itu Allah, yang berkehendak itu Allah. Akan tetapi menitipkan tugasnya melalui malaikat. Nah, berarti otomatis ketika ada hujan, berarti yang menurunkan hujan itu Allah, tapi yang melakukan hal tersebut adalah malaikat. Nah, selanjutnya juga ketika manusia mati, orang tetangga kita mati, dianalogikan dengan lingkungan sekitar tetangga kita mati atau orang terdekat kita meninggal, yang berkehendak atas meninggalnya orang tersebut ya Allah, akan tetapi melalui perantara malaikat. Nah, malaikat ini yang kemudian ditugaskan untuk mencabut nyawa misalnya seperti itu. Nah, dengan hal yang demikian, dengan metode yang demikian, ini akan membantu arah pikir siswa, kreativitas siswa, imajinasi siswa untuk selain memahami secara bahasa, secara kognitif, secara pengertian deskriptif, maka akan juga memahami dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian nanti akan mudah diterima oleh siswa dan juga anak-anak akan lebih paham dan lebih yakin tentang keberadaan adanya malaikat. Ini pertanyaan yang pertama.
Kemudian pertanyaan yang kedua, analisislah dampak integrasi agama dan sains. Dampak integrasi dan sains dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Ini mencakup aspek guru, siswa, sarana prasarana, kepala sekolah, dan kurikulum. Ya, jadi dampak atau implikasi yang terjadi dalam integrasi agama dan sains adalah pada unsur-unsur ini terdapat beberapa aspek. Misalnya dalam kita melihat sudut pandang dari guru terlebih dahulu. Ketika guru mengajarkan tentang integrasi agama dan sains, kemudian mengkorelasikannya integrasi agama dengan sains, maka hal ini akan berimplikasi kepada guru yang lebih kreatif, satu. Kemudian guru menjadi lebih dinamis dan juga lebih punya strategi yang lebih bermacam-macam, kreatif, kemudian inovatif juga dan juga bervariasi, variatif atau bermacam-macam. Nah, ini tentu menjadi efek yang bagus bagi seorang pendidik karena nantinya tuntutan tersebut akan berimplikasi juga, berefek juga kepada peserta didik. Ketika gurunya sudah kreatif, inovatif, kemudian bervariatif, otomatis apa yang didapatkan oleh siswanya ini akan lebih terbuka, pikirannya akan lebih terbuka, imajinasinya akan lebih lebih luas, daya tangkapnya akan lebih luas, cara berpikirnya akan lebih kritis. Nah, hal ini yang kemudian akan menjadi efek juga terhadap siswanya. Nah, namun sebelum itu sebetulnya ada efek-efek lain yang lebih utama sebelum ke guru dan juga ke guru dan juga ke siswa. Ya, ini ke kepala madrasahnya dan juga ke kurikulumnya. Nah, di mana ke kurikulumnya itu integrasi agama dan ini memiliki peran yang besar dan juga efek yang besar juga ternyata terhadap kurikulum. Sekarang kurikulum yang biasa atau kurikulum yang hanya menggunakan salah satu sudut pandang saja, tidak mengintegrasikan antara dua hal yang berbeda, misalnya agama dan sains, ini akan cenderung lebih monoton dan juga kurang berkembang dalam proses pendidikan di sekolah misalnya. Kemudian ini juga berimplikasi juga atau berefek juga kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah yang memiliki eh, semangat, kemudian memiliki fokus untuk integrasi, maka ini akan membuat kurikulumnya bagus, cita-citanya bagus, kemudian arah pengajarnya juga bagus, kemudian program-programnya juga bagus, dan ini kemudian nanti akan menciptakan produk siswa-siswa yang bagus. Nah, ini yang kemudian terjadi implikasi ketika integrasi agama dan sains. Ini bermula dari kepala sekolahnya dulu, terus kurikulumnya, terus gurunya, terus siswanya. Nah, kemudian setelah 4 poin ini terjamah oleh integrasi agama dan sains, maka efek selanjutnya adalah terhadap sarana prasarana. Ketika kepala sekolah sudah punya cita-cita, sudah punya rangkaian kerangka kurikulum yang berhubungan dengan integrasi dan sains, guru kemudian dengan motivatornya untuk mengarahkan peserta didik ke arah yang demikian, kemudian peserta didik yang kemudian bisa digiring atau diarahkan ke hal yang integrasi agama dan sains, nah, kemudian ini akan memicu juga untuk menumbuhkan prasarana yang lebih lengkap dan juga prasarana yang bisa menunjang bagaimana antara integrasi agama dan sains. Nah, maka ini akan menjadi efek-efek pada kelima hal tersebut di sekolah. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan satu persoalan kontemporer yang terkait integrasi agama dan sains. Kemudian jelaskan langkah solusinya. Ya, salah satu persoalan integrasi agama dan sains kita bisa melihat dan juga menelisik pada pendidikan agama, misalnya di pondok pesantren. Kita ambil contoh pondok pesantren yang klasik atau pondok pesantren yang salaf. Nah, di mana dalam pendidikan pondok pesantren tersebut nilai-nilai yang ditanamkan bagus, bagus. Semuanya merujuk kepada Al-Quran, hadis, kemudian para ijtihad ulama, itu hal yang bagus. Namun kemudian persoalan yang terjadi bagaimana, apa yang terjadi dalam pendidikan pesantren salaf tersebut itu eh, ada aspek tertentu yang ternyata belum diintegrasikan dengan agama dan sains. Misalnya ketika guru atau ustadz ini menyampaikan materi keagamaan, materi syariat
ini belum dikorelasikan atau disambungkan atau dihubungkan dengan aspek-aspek lainnya. Dan ini yang menjadi persoalan, di mana guru ini atau ustadz ini apabila tidak memiliki wawasan ilmu sosial misalnya atau ilmu umum yang lain atau pengetahuan yang lain misalnya berita-berita terupdate, maka ini akan menjadi masalah di sini akan menjadi masalah. Masalahnya bagaimana ketika santri diajarkan untuk menelisik, untuk diberi materi tentang keagamaan, ini akan menjadi sudut pandang yang hanya satu, ya. Ini sudut pandang agamis, sudut pandang syar'i, sudut pandang agama. Nah, kemudian bagaimana kita langkah yang bisa dilakukan agar nantinya santri ini bisa menjadi santri yang kompeten, kemudian paham terhadap dasar agamanya dan juga korelasinya terhadap integrasi materi-materi yang lain atau disiplin ilmu yang lain. Nah, salah satu caranya adalah dengan kualitas atau sumber daya pengajarnya ini untuk menambah pengetahuan atau literasi atau juga informasi dari pengetahuan umum. Misalnya ustadz atau guru atau kiai yang juga paham terhadap unsur-unsur disiplin ilmu yang lain, maka ketika menyampaikan ilmu-ilmu dalam syariat menurut kaidah fikih atau menurut kitab-kitab yang digunakan pesantren, maka tidak hanya menonjolkan sisi-sisi dalam agama saja. Misalnya ketika menjelaskan praktek sholat, kemudian diintegrasikan juga dengan ilmu psikologi. Misalnya bagaimana ketika sholat itu gerakannya tenang, kemudian pelan, di situ ada aspek unsur untuk ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenangan hati, dan juga unsur-unsur yang lainnya, misalnya juga dengan kepemimpinan, unsur taat atau tawadhu atau patuh kepada imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini salah satu unsur aspek psikologi. Ini jika guru bisa memandang dengan telisik yang demikian, sudut pandang yang demikian, ini akan menjadi imajinasi yang lebih luas dan juga pola pikir yang lebih luas. Kemudian selanjutnya jika ditelisik juga dengan misalnya dari aspek kesehatan, bagaimana gerakan sholat yang tepat, kemudian yang juga berefek bagus kepada tubuh dan juga kepada kesehatan, dan juga aspek-aspek yang lain, misalnya ada ilmu komunikasinya, bagaimana seorang imam untuk membawa pasukan jamaahnya untuk tetap kondusif ketika ada masalah, ketika kepercayaan dirinya di depan banyak orang, bagaimana suaranya, intonasinya. Nah, ini juga akan menjadi integrasi dengan ilmu-ilmu yang lain, komunikasi, psikologi, kemudian ilmu sosial, sosiologi juga, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya dari ketiga pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan dan juga bisa di-sharingkan bersama-sama, kemudian bisa menjadi bahan diskusi dan juga mendapatkan kritik saran. Saya harapkan hal tersebut bisa menjadi saya semakin berkembang dalam berpikir dan juga semakin bagus dalam untuk menelisik dan juga menelaah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, saya Muhammad Sifa 1917402067. Sekian, bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.